Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat GKI Sulung dimanapun berada. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Markus 12 ayat 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita membaca Alkitab atau mendengar khotbah, lalu merasa hati kita tertusuk, sepertinya aib kita disingkapkan? Bagaimana reaksi kita? Para pemimpin agama yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus berusaha menangkap dia karena hati mereka tertusuk mendengar pengajarannya. Padahal Tuhan Yesus hanya menceritakan sebuah perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang tidak mau menyerahkan hasil kebun yang menjadi hak si pemilik. Mereka menganiaya hamba-hamba si pemilik kebun yang secara bergantian diutus untuk mengambilnya, bahkan membunuh anak satu-satunya dengan maksud agar mereka bisa merampas kebun itu dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Akhirnya si pemilik datang sendiri dan membinasakan para penggarap tersebut serta menyerahkan kebunnya kepada orang lain. Ketika mendengar cerita tersebut, para pemimpin agama itu langsung tahu bahwa merekalah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan para penggarap kebun anggur itu. Pertama, karena gambaran mengenai bangsa Israel sebagai kebun anggur Tuhan sudah sangat mereka kenal. Kalau yang dimaksud kebun anggur adalah bangsa Israel, maka para penggarapnya siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kedua, yang lebih penting dari itu adalah firman Tuhan berkuasa untuk menembus ke dalam tempat-tempat yang paling tersembunyi di dalam hati kita, bahkan yang kita sendiri tidak menyadari keberadaannya. Para pemimpin agama itu mungkin tidak merasa membunuh nabi-nabi yang digambarkan sebagai hamba-hamba si pemilik ladang, apalagi membunuh anaknya. Bahwa yang dimaksud anak si pemilik ladang itu adalah Tuhan Yesus, mereka mungkin juga tidak tahu. Mereka marah mungkin karena mereka merasa dihakimi. Namun itulah mereka yang sebenarnya. Buktinya, pada akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, tertusuk oleh firman Tuhan memang menyakitkan dan memalukan. Bahkan bisa menghancur luluhkan hidup kita. Tetapi mari kita waspada. Karena sering kali ketika kita tertusuk berarti memang itulah diri kita yang sesungguhnya. Sang pembawa firman sendiri mungkin tidak tahu apa-apa mengenai kita. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan sebagai hasil dari pergumulannya dengan Tuhan. Kita justru harus bersyukur kalau masih bisa merasa tertusuk, sebab berarti iman kita masih hidup. Kalau sudah tidak bisa merasa tertusuk lagi, berarti iman kita sudah mati. Lagi pula, Tuhan menyingkapkan semua itu justru untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan serta memurnikan iman kita. Itulah salah satu cara Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Dia hanya ingin kita mengakui bahwa itulah diri kita yang sebenarnya dan memberi diri untuk dimurnikan. Dengan demikian, kuasa firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh dan berbuah. Saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia menggunakan segala macam cara untuk membuat kita kudus di hadapan-Nya. Tetapi kita semakin dimurnikan dan bertumbuh, atau sebaliknya kita binasa, tergantung dari pilihan respon kita. Menerima dan mengakui bahwa itulah kita lalu bertobat,
Atau sebaliknya kita marah dan tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Jadi, apa yang akan kita lakukan jika hati kita tertusuk oleh firman Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hati kami masih bisa tertusuk oleh firman-Mu, karena berarti kami masih hidup dan Engkau mengasihi kami. Tolong kami agar kami merespon dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.